makanya Moskov Chow-nya di ban di second phase ya. Oke. Tapi tadi ya yang sempat kita mention juga kan kalau misalkan Moskovnya dibuang, Gigfam memang belum jalan sepenuhnya nih plannya nih. Jadi menurutku emang harus ada beberapa pertimbangan rencana-rencana lain atau strategi-strategi lain yang ketika Moskovnya ditutup apa nih? Ayo. Fanny nggak sih? Bisa Fanny ya sih, apakah se-priority itu? Dibandingkan dengan nanti berhadapan dengan Fanny yang emang susah untuk ditangkap dan mungkin hero-hero dari Gigfamnya juga minim untuk sisi power, kenapa enggak? Ya, tapi ini berarti kalau ban Fanny, Chusin lepas. Wih. Ada Chusin nih yang bisa diambil juga. Ini juga, Baxia tapi dulu. tetap Baxia ya. Tetap Karena Baxia dulu. mungkin lepas Chusin nggak apa-apa, ada Kimi ya. Iya. Itu dia. Sama satu lagi nih, Jo lumayan udah membuktikan dia mengikuti jejak terdahulunya. Membuat Fanny di ban di first phase. Kabuki. Hah? Kabuki. Pendahulunya kan? Kabuki Fanny? Iya, ada Fabian. Fabian juga. Itu bukan pendahulu dong. Pendahulu. Pendahulu. Kemarin. Iya benar-benar. Lawan Bapak Kemarin anak dua Jumat. susah ya? Iya, kemarin Jumat. Ini kemarin gak salah juga Wol, oke. Wah ini lagi ditambahin. Avatar of Guardian mungkin akan menjadi sebuah titik di mana Baloyski bisa menahan badan tapi dia juga bisa in and out. Dan ngomongin ke arah Hayabusa bersama dengan Zuxin, kali ini apakah akan coba di counter dengan kondisi Ya. fighter atau tank? Nah, masalahnya Chusin ini kan debut ya tadi keluar. Iya. Biasanya selalu di ban. Di-ban Dan terus. ternyata dengan dilepasnya Chusin juga tidak menjadi priority pick nih untuk Gigfam, Bro. Jatuhnya di sini kalau kita lihat ya, walaupun udah ada referensi 2 game dengan menggunakan Baxia, sepertinya emang Aboy tidak ingin membawakan Zuxin tersebut. Dia ingin menjawab dengan Varsha, tapi buat sekarang Glue yang muncul. Ini lagi-lagi ya, akan ngerepotin banget untuk Baxia dan Povius yang kebetulan memang masih belum kita lihat, tapi secara tidak langsung Aran kayak ditantang. Kalau pakai Povius bisa, tapi nanti landingnya berat, mid fight-nya juga bakal berat karena berhadapan dengan Glue. Cloud. Wah, ini Cavalrys ya. Ramai. Bahkan kemarin ada beberapa Cavalrys yang langsung terbang ke Riyadh ya. Iya, Indonesia. ada. Karena saya berterima kasih untuk Cavalrys. Nitip ya lu. Nitip karet. Karet pasar, karet gelang. Buat? Buat gue, Lu suka cepret-cepret diri lu sendiri. Enggak gitu. Ada kepentingan. Oh. Di sana nggak ada yang jual. Terima kasih ya. Karetnya 2. Enggak, 10 beli ya. Pedas dong, Dapat plastik. 3 lebih pedas lagi. Ekstra. Oke, lapu-lapu. Ben Joy juga di ban, tapi karena mungkin Chusin ini kan agak sedikit kontra ya kalau ketemu sama Assassin. Makanya udah ngebaca bahwa Joy ini akan membawakan Assassin, jadi ya main yang lebih safety aja mungkin kah ke sana, Prof, arahnya? Ya harusnya ya, yang nggak apa ya, yang minim resiko lah. Karena jatuhnya kalau misalkan nanti main yang berhadapan lawan Joy kayak begini kan Zuxinya juga nggak bisa nangkep. Walaupun nanti Zuxinya bisa nge-skip Joy, dia bisa mengancam ke belakang. Aku malah mempertanyakan untuk gold lane ya di sini. Gigfam option gold lane-nya bener-bener minim banget. Semenjak kita udah melihat Zuxin Hayabusa. Karena kalau mau pakai hero dash ability, ya udah pasti bakal keganggu juga. Dan link-nya ditutup. Oke. Karena Hayabusa bakal kerepotan kalau lawan link di sini. Betul. Tapi Profesor, ada nggak potensinya misalnya kita ubah kalau misalnya nggak jadi ya, aku tadi pengen ngomong Ruby-nya itu bisa di gold lane kalau memang minim seperti ini. Wah itu lebih beresiko nggak sih lawannya Zuxin gini? Iya, Jalan kepegang ya. kaki, iya first itemnya juga kan glowing rata-rata. Yap. Dan dari tim Liquid juga meminimalisir potensi Assassin buat di-pick dan agak sedikit mengarahkan biar Maykits-nya ambil fighter aja sehingga nantinya Fanny dan juga Zuxin dan juga Baxia ini akan jauh lebih leluasa untuk bisa mengendalikan fighter-fighter jungler yang bisa dibawakan sama Maykits. Iya ya. Ini kalaupun emang mau main alpha ada resikonya karena akan diangkat-angkat sama Zuxin. Tapi kalau main Suyo, dia takutnya bakal kena outplay sama Hayabusanya aja sih. Iya ya, dilematis ya. Flow of time's continuum. Wah, itu dia Arlon yang mungkin cukup menyeramkan untuk para pasukan dari tim Gigfam dan mereka akan berpikir gimana cara mereka akan memainkan dari kondisi Suyo tersebut. Karena Suyonya nggak boleh sembarangan juga. Gak boleh sembarangan banget ini. Ketangkep sekali, bubiar jalan. Ini masalah Zuxin Arlot loh, ini connect banget soalnya kan. Dan kalau kita ngomongin zoning out, sangat mudah sekali untuk bisa menyentuh lini belakang. Semenjak kita ketahui sendiri bahwa untuk Suyo itu cuma tersisa physical damage reduction. Oke, kembali dengan adanya hero nyaman tapi lumayan agak sulit sih dengan adanya
Chusin, Arlot juga yang akan mengganggu setup nantinya. Tapi moment of truth karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Oke, menurut Aul, draft terakhir untuk game ketiga ini, Aku tim Liquid sih. Liquid, Profesor. Ya kayaknya masih lebih bagus Liquid. Fondasinya masih lebih kuat. Apakah kita akan melihat tim Liquid reverse sweep atas Geekfam atau akan sebaliknya? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Let's go. Oke. Kayak retail suara lo ya? Oke. Tapi ini agak sedikit berbeda lagi ya. Setelah Fanny yang tadi di-ban, munculnya kembali Assassin Power untuk Jo, Hayabusa. Tapi match up-nya dengan Suyo yang dimana itu adalah hero power nih. Walaupun Suyo trennya juga udah mulai memudar untuk ada di jungle. Udah hilang ya Iya. dari peredaran. Agak jarang juga sih sekarang kita lihat. Balik lagi sih, seberapa power juga penggunaannya. Tapi kalau ngomongin dash in and out dan bisa menghindari semua yang dimiliki dari tim Liquid, lihat berapa banyak yang bisa diangkat-angkat oleh tim Liquid. Wah ini sustain juga dari skillnya, dia punya tenacity bro dan juga rapture. Iya udah pasti ya, bakal kuat banget. Tapi kalau kita ngomongin soal emblem, yang paling menarik di sini adalah bagian pemilihan dari Rapture yang dibawakan sama Aboy. Berarti dia bener-bener pengen burst banget nih tipenya. Dan sebagai lawan matchup yang mungkin biasanya kita tahu sendiri baunya inspire ya untuk mage sekarang. Sama jangan ini aja sih Prof, jangan mereka terpancing kalau tiba-tiba YSKL udah punya COD. Itu nggak boleh terpancing, tapi lihat langsung ada potongan dari Joe. Coba untuk menggunakan Shadow Kill-nya dan Kandinsky. Gak ada jalan untuk pulang kali ini. Nowhere to run. Rotasi cepat yang bisa dibawakan ya dengan adanya Baxia dan juga Joe yang hadir dengan adanya Quad Shadow yang siap. Shadow Kill akhirnya menjadi eksekutor juga. Membuat akhirnya dari Kenziski harus patah nih. Targetnya udah beda lagi. Sekarang ke Godland dari tim Liquid ID. Wah itu kalau kena Aran bisa terkena first blood. Karena kondisi kali ini Aran akan terpaksa mengeluarkan flicker atau masuk dengan vengeance-nya. Tapi Purify di arah bottom lane sudah terpop Apul. Ya, udah ke-trigger tapi Widhi revitalize mau nggak mau harus dibuka. Tapi Joe terpancing begitu saja. Aboy flicker for defensive. Diberikan harus terkena vengeance yang lebih dari Aran. Diberikan kembali keadaan yang mereka masuk lebih dalam lagi. Terpancing ke arah belakang dan Aran gak ada jalan untuk pulang. Satu poin still didapatkan. Widhi akan coba dibalikan dengan ada Federasi di depan sana. Satu hit terakhir. Aboy dan dipotong Joe-nya. Joe-nya dipotong begitu saja dan Shadow Kill harus terbagi. Untungnya disimpan untuk Quad Shadow terakhir. wah, Quad Shadow Kill tidak ada. Yang akhirnya ngebuat dari Make It siap untuk langsung mengeksekusi ke area dari Turtle. Over restores ya di bagian top lane untuk tim Liquid ID. Mereka terlalu lama untuk menahan di sana. Terlalu banyak membuang spell yang mereka miliki dan sekarang Joe jadi mengalami kerugian. Padahal kalau kita ngomongin keuntungan di awal game tadi, dia udah mendapatkan 1 point kill dan first blood itu bener-bener mahal banget. First Mahal blood-nya banget mahal. Mahal. Dapetin jungle mahal. Mahal banget. Dapetinnya gold laner. Gold laner. Lebih mahal lagi. Iya. Oke. Jadi dia Savage dari YSKL yang menjadi tercepat di sepanjang MPL ID berlangsung di match yang tentunya ketiga ya. Karena kita baru hadir untuk minggu pertama hari yang kedua. Ya, pembuka minggu kali ini langsung digemparkan dengan adanya Savage. Mungkin kita akan melihat college kumpulan dari para Savage yang pernah ada. Tapi Aran mencoba untuk bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Balik lagi. Kali ini Widhi mencoba untuk zoning out menuju ke arah Powerful Puff. Tapi nampaknya bertarung gantian! Dapatin sosok seorang Joe! Tertangkap dengan adanya unbreakable dari Baloyski. Masih punya pasif, masih bisa heal menuju ke arah belakang. Dua momentum di dua posisi yang berbeda. Melepaskan Geekfam dengan monsternya masing-masing di laningnya. Wah ini akan menjadi snowball yang cukup mengerikan sih dari Geekfam itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat memang targetnya ke Kenziski tapi Make It juga free dan bahkan Aboy-nya juga free. Oke. Ya, dan jangan lupa ya, lagi-lagi permasalahannya ada di jungler dan sepatu ya. Karena emang sepatunya masih belum terjadi, jadi wajar kena CC power yang begitu banyak. Kayak tadi kena Pound ya kan, dari Unbreakable, kena AOG juga dan gak bisa kemana-mana dari Joe-nya. Jadi mungkin untuk beberapa jungler harus hati-hati dengan pemilihan itemnya. Waduh. Ini ngeliat Aboy seperti kata Profesor ya Ul ya. Agresivitasnya tinggi banget. Mereka nggak mau lagi early-nya dipegang tim Liquid. Yap. Berbanding terbalik ya, kayak satunya bawa Tenacity ya skill, satunya bawa Rapture, maunya ofensif jadinya. Menangin jarak juga kan tentunya antara Farsa dan juga Chusin. Hunter Strike sekarang udah selesai dari Joe. Mau kemana lagi nih target farming point kill dari seorang Hayabusa. Karena Kenziski sekarang gak sendirian, udah ada Baloyski juga yang mencoba untuk nge-backup.
ini permasalahannya juga 3 lawan 3 berarti di bagian turtle ya. Aha. Dan kita mungkin expect-nya tim Liquid bakal lebih cepat untuk sweeping, tapi semenjak ini tadi gagal. Aran dipaksa untuk mundur ke arah belakang dan lihat pada selesai dikeluarkan mencoba untuk bertahan dengan Vengeance tapi digoncengin oleh sosok Cops. Itu masalahnya. Bukan masalahnya Vengeance yang nggak bermain, tapi ketika dia udah ditunggangi, dia cuma bisa ngedash tapi damage-nya tetap masuk, tetap include. Udah digonceng include damage. Wow, dan Turtle kembali berhasil untuk dikantongi di tangan Mekit. Oh, tim Liquid mereka sedikit kebingungan nih, seperti apa lagi riset yang harus mereka lakukan untuk dalam keadaan under, karena Arannya ini benar-benar dipatahin banget. Oh, gripnya lepas. Grip early game dari Liquid di 2 game terakhir lepas. Ini mungkin adalah salah satu early game yang terberat untuk tim Liquid. Panas setelah dikeluarkan Ghost menjadi target utama mundur ke arah belakang. Apakah bisa bertahan? Bakal coba diangkat. Tapi nampaknya flicker for defensif. Mau tidak mau sudah dikeluarkan oleh Ghost. Tapi adil. Satu sama untuk sesama EXP laner untuk flickernya. Oh, di top lane. Oke, masuk dengan full stack. Tapi Joe kali ini tidak memiliki shadow kill. Full stack di atas kepala dari sosok seorang Joe. Tapi nggak bisa dieksekusi karena nggak ada shadow kill-nya. Iya, dan Kenziski juga sebenarnya siap dengan flicker yang ada ya. Tapi ya, bottom lane-nya ternyata yang terlepas. Lagi-lagi keuntungan sekarang dilipat gandakan nih Prof untuk Geekfam. Oh, ditutup dan apa terapkan dia? Paloisky berhasil membuat Aboy mengeksekusi seorang Aran yang menjadi masalah di game yang kedua. 0-4 di menit yang ke-6. Ini berat banget untuk Aran bisa bertahan di game ini. Wow. One by one situation, mencoba untuk bertahan tapi itu dia Mekit berani bertahan dengan kondisi saat ini. Dengan tidak ada zero kill tapi kuat shadow terakhir. Memang masih menancap dan masih menghantui Mekit. Tapi kalau Joe balik lagi, mungkin Joe akan pulang hanya dengan nama. Karena di arah top lane, Paloisky mencoba untuk bertahan. Dari Kenziski nggak punya damage sangat cukup maksimal. Tapi lihat di depan sana, Kabuki setidaknya berhasil menutup point kill dengan maksimal atas sosok dari Paloisky. Oh, nggak berhenti. Dipotong, ditutup, gak ada jalan untuk pulang. JP serang tim dan harta tata sonata hampir saja menutup Hari Widi. Wah, ini patah banget sih. Dan Geekfam eksploitasi banyak banget resource dari tim Liquid. Outer middle turretnya hancur, top lane yang coba untuk ditahan. Oke, Kabuki dapat point kill, tapi tetap dia harus menelan point death juga, bro. Ya, dan ini Hayabusa yang tadi kita expect di awal game akan snowball ya. Ternyata benar-benar terhentikan semenjak dia melakukan over resource di bagian top lane tadi. Early game yang lagi-lagi harus kita bilang kalau emang ganking ke EXP adalah kuncinya. Itu terjawab dari Geekfam. Balik lagi. Pertama kuncinya dapat Prof. Sama Gopsnya maksimal lagi seperti game pertama. Dan kedua, kita lihat di sini. Kenziski dia nggak harus worry untuk di dive in. Karena dia tahu head to headnya sama Kabuki yang bermain dari front to back. Lagi. Apa terhadap Guardian? Kalau coba mundur ke arah belakang, pada Estek mau gusir mundur dan Joe tidak memiliki purple buff. Hayabusa akan berat banget di early game seperti ini. Masuk ke dalam lagi, tapi Kenziski masih punya Rhapsody yang cukup banyak. Skill memaksakan Gops, tapi jangan lupakan itu bisa menjadi buah si malakama. Dapatkan Final Slash, Aran benar flicker. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka tetap mendapatkan keuntungan. Shadow kill terbagi dengan cukup banyak. Dan bahkan dari Joe, sedikit pun tidak menggores Paloisky yang udah sakaratul maut. Wow, ini pertukaran, wow, gak berhenti. Mekit bener-bener ngegeretak lagi, tapi banyaknya resource yang bertukar dari skillnya, dari spellnya. Tapi nggak ada yang tumbang sama sekali, tapi wow. Wah, ini Mas Ade ya kan, langsung dipencet soundboardnya. Cuak gitu. Iya kan? Lagi terhibur kayaknya sama match ini. Lagi soalnya. terhibur. Karena banyak action kan di sini match. Agresif. Agresif. Tinggi. Ya Mas Ade ya. Selamat sadar ya. menonton, selamat restream untuk Mas Ade. Betul. MPLID X Risk Streamer kali ini ya. Dan sepertinya top lane Waduh. bakal ditekan lagi. Waduh, ini nggak boleh masuk lagi sih. Kalau Kabuki, wah Skype Easternya nambah lagi. Profesor Kabi ini cukup berbahaya untuk Kabuki bisa masuk lebih dalam. Apa taruh Guardian? Prediction! What? Paloisky! No way! Prediction dari Paloisky berhasil menangkap. Di sana Skill ke jalan untuk pulang dan oh my god. Masuk lebih dalam untuk Gops. Keluar masih bisa dibantu dengan ada pasif Holy Defense. Di sana tertangkap karena Joe. Instant kill belum bisa didapatkan. Tapi shadow kill terakhir dan one last hit dari Kanzinski. Menutup hari dari Joe. What? Avatar of Guardian prediction ya Bagus banget sih, langsung ada Yeskiel di situ dan kebetulan Yeskielnya
Gak bisa react dengan cepat karena gak ada flicker juga tadi. Dia nahan dari Crimson Beacon-nya ya, gak expect kalau seandainya emang langsung di follow up. Oh no, ini nggak boleh ditahan dari Yeskiel, B. Itu kalau Yeskiel tadi nahan satu tembakan dan ada tetesan dari Aboy, Yeskiel selesai. Udah pasti ya, karena efek dari Sky Pierce juga tentunya, tipe burst damage. Dan juga Poke di waktu yang bersamaan, karena Granger Farsha itu emang mainnya dari jauh kalau bisa. Yap, dan split push yang bisa diupayakan sebenarnya dari Joe ya. Mainin lane atasnya dulu. Tapi ya akhirnya ngebuat dari Lordnya bisa lepas karena sekarang keunggulannya di menit 10 udah 9.200 Profesor KB. Iya, tapi masalahnya nggak bakal nutup juga nggak sih untuk Joe-nya sendirian. Karena sekalipun ya Joe-nya mendapatkan farm di bagian top lane. Yang nambah goldnya itu cuma Hayabusanya doang, sisanya nggak bakal nambah juga. Sama satu hal yang cukup bermasalah adalah Joe ketika melakukan split push, Joe menghadapi Gatot Kaca yang nggak takut ngeluarin Avatar of Guardian. Dari tadi ya. Nggak peduli Avatar of Guardiannya kemana, tapi dia maksimal. Nggak nahan. Dia Iya. nge-force something lah pokoknya Iya, EOG-nya. karena banyak banget Avatar of Guardian yang tertahan kan. Kalau Balu ini malah berbanding terbalik loh. Lepas terus. Tapi ya memang kayak sekalinya Joe keluar nih, Unbreakable juga siap nangkep soalnya. Iya, ini adalah menjadi hal yang cukup sulit ketika tim Liquid tidak memiliki high ground defender. Dan mereka menuju ke arah base turret, Avatar Guardian menutup jalan perpasukan dari tim Geekfam. Masuk lebih dalam lagi, Purify Gaming telah dibuka. Tapi lihat di depan sana, Colt masih coba untuk menghindarkan damage yang diberikan para pasukan dari tim Liquid. Lordnya, Gagal mendapatkan Lord, mencoba untuk mendorong ke arah base. Tapi belum bisa mendorong dan memecahkan base-nya. masih ada super wave minion berikutnya loh, mau coba paksa kah bagi Geekfam? Harusnya dia akan paksa di arah top lane. Oke, sabar dulu. Dan tim Liquid ID. Oke, mereka memasang, memfollowing up, tebakan Colt akhirnya ter-take down. Pertukaran Colt dengan satu buah turret di arah top lane cukup worth it. Yap, itu dia. Final Slash yang akhirnya bisa sedikit memberikan nafas juga untuk tim Liquid ID nge-punish keberadaan dari Gops-nya. Dan sekarang bahkan Make It sudah selesai dengan Blade of Despair-nya, bro. Wah ini bakalan makin lebih mengerikan lagi sih untuk Make It. Dia punya Blade of Despair, dia bahkan berani nih harusnya untuk 1v1 lawan Joe. Karena sebelum mungkin dia punya physical defense reduction yang memadai, dia bakal kena shadow kill dengan damage yang begitu massive. Tapi buat sekarang harusnya bakal ke-reduce sedikit, bakal dikurangin sedikit. Tinggal gimana cara dia menghindari Kabuki yang selesai dengan Holy Crystal. Kalau 1v1-nya sama Hayabusa kayaknya nggak ada masalah buat Make It. Tapi buat sekarang kalau ketemu sama Kabuki, unlucky harusnya. Agak sedikit berat ya. Tapi untuk di menit menuju 12 ya, sekarang perbedaannya udah hampir ke 11.000 juga. Gimana caranya dari tim Liquid ID untuk bisa menemukan winning condition? Wah ini benar-benar nungguin mistake dari Geekfam-nya sendiri kayak tadi ya. Punish Kayak Final Slash ya? Iya kayak Gops yang terlalu over atau mungkin ketemu Aboy-nya tapi Aboy-nya dalam keadaan nggak punya cover. Karena buat sekarang ya untuk siapapun yang bakal di-engage duluan sama Geekfam, besar kemungkinan akan tumbang even Widdy loh. Ini beda kondisi soalnya. Widdy-nya under di sini dari segi gold. Jadi wajar banget untuk dipunish dengan mudah. Waduh, Avatar Guardian bakal nutup menjalan ke arah Widdy seperti yang diberikan oleh Profesor Kami dan informasi yang valid. Berhasil mendapatkan satu point kill. Siapapun akan coba dimakan. Info A1 dari BMKB. Siapapun bisa ditelan dan Widdy menjadi korban jiwa. Iya, dan dengan Revitalize itu nggak menjamin dirinya selamat ya Ya, ternyata. perbedaan goldnya terlalu jauh soalnya. Iya. 11.000. Remuk ya. Iya kayak move apapun yang dibuat sama Geekfam selagi tidak di dalam atau di belakang base terakhir dari Liquid itu dianggap benar. Informasinya dianggap valid semua di sini. Dengan move apapun, even EOG dia buang flicker itu udah termasuk move yang bagus. Alright. Dan sekarang Lord sudah muncul sebagai Lord yang ter-enhance. Dan tidak akan ada kontes sepertinya yang bisa dilakukan oleh tim Liquid semenjak dari goldnya juga udah terlalu jauh. Tinggal menunggu dan mencoba untuk memberikan sedikit punishment dan hanya mengandalkan Magic Sentry saja untuk bisa membuka vision. Dan untuk kali ini Geekfam, mereka cukup rapi, mereka cukup disiplin dan berhati-hati. Lebih dari disiplin kalau menurut gua. Pertama, disiplin iya, tapi pressure-nya Ul yang gak selesai. Iya, iya. Itu sih. Kadang banyak banget yang disiplin, tapi saking disiplinnya mereka lepasin pressure. Tapi ini disiplin, tapi pressure-nya juga gak dilepas. Ya, Karena kayak- mereka sadar, ada Harit, ada Hayabusa, ada Arlot, Ini Profesor. basic-basicnya gak ketinggalan ya, kayak freeze minion. Betul. Jangan ingin Haritnya karena udah punya Holy Crystal, takutnya bisa ngebalikin keadaan juga kan. Karena untuk hero game changer-nya itu tetap ada di Aran. Walaupun Arannya 04 di sini posisinya. Gak ada urusan, Gak ada masih urusan, bisa. dia masih punya Final Slash dan Flicker. Yes, ini dia adalah momentum yang cukup ditunggu oleh Geekfam untuk masuk ke dalam. Lihat di depan sana, Widdy udah gak bisa menahan, bisa diberikan lagi. Kailawi dan Avatar dia tidak bisa mendapatkan apapun. Fokus ke arah base turret, kabel apapun terjadi, Magis belum bisa masuk. Tapi lihat, dengan ada Zaman Force dari Kabuki mencoba untuk mengusir mundur berapa sekarang dari tim Geekfam, tapi gak mampu. My God, ini bencana Geekfam! The Kings
Slayer membawa para monster mendapatkan kemenangan di hari ini. 2-1 kali ini berhasil untuk dikantongi oleh Geek Fam. Kemenangan di game yang ketiga dengan begitu solid, dengan begitu dominasi. Rotasi cepat, targeting on point, dan kedisiplinan yang diberikan membuat tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Aku merasa ini bakal menjadi awal yang begitu manis bagi Geek Fam karena biasanya mereka 2 minggu tidak mendapatkan poin sama sekali. Tapi hari ini, musim ini, Geek Fam memulai dengan senyuman. Dan The Smiling Jungler, Smiling Jungle, The Monster. The Monster yang diciptakan oleh teman-teman dari Geek Fam terutama dari Baloy. Ini sudah mulai terasa kesuksesannya. Yes. Dan bahkan Gobs lagi bersinar. Entah mengapa Kenzinski, Aboy, memang Aboy apalagi si performa, tapi gue tetap Gobs. Memang mengerikan. Ya semua di-enable juga ya, bahu-membahu bersama dengan Baloyski juga. Dengan AOG yang wow, luar biasa. Akhirnya kita melihat 2-1 perdana di season 16 ya. Yes. Ini dia yang mungkin kita lihat para penyemangat dari Geek Fam, tapi gua all in Gobs untuk menjadi player of the match hari ini untuk Geek Fam. Di-enable banget ya. Iya. Dengan begitu baiknya, benar-benar mengganggu juga ke arah-arah yang dipatahkan. Tapi kita akan langsung mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara Pongstar. Yay, dan suara Geek Fam Unity mana dong? Kemenangan perdana untuk tim Geek Fam. Memulai season dengan cukup kuat, 2-1 dan the expected winner. Bahkan semua talent juga ngevote kepada tim Geek Fam. Apa nih, apakah benar-benar dari Geek Fam season 16 ini anginnya lagi bagus? Apa gimana Aboy? Mau nyoba sih di week awal mau menang gitu. Soalnya dari season-season lalu kita nggak pernah menang di week awal. Panasnya biasanya telat ya? Ya mau panas dari awal sampai akhir. Wow, apakah ada metode yang berbeda di season ini? Udah mau panas di awal-awal? Nggak ada sih, mungkin chemistry kita aja udah nyatu aja. Taura sama kayak season lalu. Iya, dan kita ngelihat kalau hari ini kamu masih bertemu kembali dengan tim Liquid. Tadi kaget nggak di Savage-in? Baru match pertama kalian loh udah harus menelan Savage dari YSKL. Nggak kaget sih, lebih kaget ke Fanny-nya aja. Fanny-nya aja. Oke, kita akan ngebahas di mana playernya masih sama berlima. Buset, ini kapan terakhir kita melihat Geek Fam hadir dengan line up yang sama? Ini kali pertama Geek Fam hadir di season yang anyar dengan member yang sama. Gak ada perubahan, biasanya ngerombak lumayan berasa. Gimana nih Geek Fam? Halo dong, Loy, biasanya hadir kan ada perombakan. Iya. Khususnya dari segi core player. Dan kali ini season 16 kalian stick together. Apa sih mungkin ada bedanya gak sih sekarang benar-benar sama berlima dibandingkan sebelum-sebelumnya harus ganti-ganti terus tuh? Ya mungkin ya karena last season kita kelihatan menurut gua sama tim gua ya emang ada potential timnya, mungkin ya masih kurang di mental aja atau masih kurang skill ya, jadi kayak kita ini aja samain aja. Ya terus ya makanya kita bisa menang akhirnya di game pertama di for the first time. For the first time, panas di match awal. Dan kalau berarti ngeliat hasil ini, stick berlima ini adalah benar-benar pilihan yang begitu tepat untuk tim Geek Fam dan Baloy. Iya soalnya menurut gua kayak last season kayak mikir-mikir emang siapa ya yang harus digantiin, tapi terus kayak setelah mikir-mikir nggak ada sih, kayak tinggal kita lebih kuatin aja chemistry kita dan lain-lain ya bisa lah. Bisa lah, dan benar-benar bisa. Apalagi sekarang kita ngelihat Geek Fam bisa ya ngelepas Fanny tadi. Ini requestan Make It pengen ngelepas Fanny. Fanny, kalian lepas kepada TL padahal sebelumnya nggak ada loh. Soalnya pas kita nonton coach kita nonton MDL kayak di Fanny dia nggak singer itu sih. Mungkin ya karena udah improve jadi kayak kita ya respect aja sih game 3 soalnya dia suka nge-trap jadi ya itu. Berarti cukup ya? Cukup 2 game 3 nggak mau dilepas? Ya cukup sih, gak mau, kasihan temen gue dimuter-muterin Bude. Siapa tadi yang diputer-puterin? Ini kaget dia Bude, dia jump scare. Jump scare, oke. Kenzinski hadir di sini. Hadir yang kaget-kagetan, tapi Make It. Kamu di season lalu
melawan Favian. Kali ini lawanmu adalah Joe, satu player anyar. Yang bisa dibilang kalau musim lalu kamu adek-adekan, sekarang dapat adek baru tadi ya? Enggak, adek baru, Oh, tetap di atas aku dia Bude. Kenapa bisa begitu? Kan kamu udah duluan di sini. Dia jago soalnya. Tapi pas di MDL kan emang dia lolos playoff, aku enggak. Jadi dia tetap di atas aku di bawah. Wah, tapi setelah bertemu di MPL bagaimana? Setelah ketemu di MPL itu kan di MDL. Sekarang dua-duanya udah di MPL nih. Lebih jago dia Bude. Oh iya? Iya. Oke, tapi dengan berarti sudah 350 hari tim Liquid tidak mendapatkan Fanny-nya. Akhirnya hari ini mereka bisa ngedapetin Fanny-nya. Memang apakah Make It pengen melawan atau oke, Fanny kita biarkan saja. Enggak sih Bude, kita kan dia juga orang baru kan. Jadi kita nggak tahu hero dia, jadi kita coba lawan aja. Ternyata si jago itu kayak Papian acu. Oh, oke. Dan jadi kemungkinan besar leg kedua nggak dilepas dong Fanny-nya. Masih berani lawan nggak leg kedua dengan Fanny? Enggak Bude, takut. Oh enggak. Tapi bisa dibilang Make It adalah Rookie of the Season di musim lalu, season 15. Season 16, apakah Joe bisa jadi salah satu contender untuk ngedapetin gelar Rookie of the Season di season 16 setelah melihat debutannya dia? Pantas sih harusnya dia dapat Rookie of the Season. Soalnya dia baru awal main aja udah jago, apalagi kalau udah main terus kan di MPL. Oke, potensialnya keluar juga ya. Tapi Kenziski yang hadir di sini, membuka match dan ngedapetin langsung kemenangan untuk Geek Fam. Dan bisa dibilang permainanmu juga terlihat lebih matang. Gimana kamu melihat season 16 untuk dari Kenziski sendiri? Bisa chemistry kemarin. Chemistry? Udah makin akrab nih. Ya, Ngapain aja? mandi bareng. Weh, Brit. Pokoknya ngelakuin segalanya bersama. Ya, semuanya sama-sama. Sama-sama. Dan Di sekarang kolam kolam renang. di kolam renang. Pokoknya banyak menghabiskan waktu bersama dan berarti kalau bisa dibilang sekarang di match pembukaan, berapa nih nilainya untuk Geek Fam? Dari Geek Fam sendiri? 9. 9. Mendapatkan kemenangan di match awal. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Gobs, langsung semuanya. Gobs, menang nih, hore. Mau ngomong apa Gobs? Kemenangan ini, ngelawan tim Liquid. Senang sih lawan Alan, mukbang Alan. Mukbang Aran. Sudah kenyang? Soalnya kata Iron dia base XP. Oke. Tapi ternyata gimana? Katanya kan best, tapi ternyata Jago. jago. Di nomor berapa nih sekarang? Radarnya di nomor berapa? Nomor satu dia. Oh, nomor 1. Tapi sudah di mukbang berarti kamu di atasnya nomor 1 dong? Enggak sih, Enggak sih, tapi sudah kenyang mukbangnya? kenyang, yang mat. Kenyang. Dan kita akan bertemu untuk next shot. Terima kasih sekali Geek Fam. Game dan match yang begitu mendebarkan. Namun Geek Family, kemenangan di match awal untuk Geek Fam patut dirayakan. Sambutlah inilah dia Geek Fam.